Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, di Gina Tarot Reader. Di video kali ini aku akan membacakan bagaimana sih kehidupan baru yang sudah menanti kalian tuh seperti apa. Nah, teman-teman di hadapan kalian sudah ada tumpukan file kartu, ini file 1, file 2, dan file 3. Teman-teman bisa mengikuti intuisi kalian untuk memilih file mana yang akan diambil ya. Langsung klik aja di detik dan menitnya di description box untuk file 1, file 2, dan file 3. See you! Halo teman-teman yang memilih file 1, selamat datang. Aku akan membacakan bagaimana sih kehidupan baru kalian. Tapi sebelumnya aku ingatkan dulu ya teman-teman, reading ini pertama, reading ini yang kali ini aku buat sifatnya itu timeless, yang artinya tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, itu yang relate dengan keadaan kalian saat itu ya. Nah, sebelumnya aku akan ingatkan lagi bahwa ini semua adalah general reading, artinya apa? Artinya ini adalah tarikan energi dari begitu banyak orang, mungkin tidak selalu resonate dengan kamu, cukup ambil yang baik dan atau yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Karena ya tadi aku bilang ini ada tarikan umum dari begitu banyak orang. Kalau kamu mau reading yang lebih personal, kamu bisa menghubungi aku, kontakku ada di description box ya. Aku juga mohon kebijaksanaan untuk teman-teman semua dalam menerima apapun yang disampaikan oleh seorang tarot reader, baik oleh aku ataupun tarot reader lain. Kalian perlu untuk mempertimbangkan ya, dan manusia itu diberikan free will oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi apa yang kita sampaikan itu anggaplah sebagai masukan atau sesuatu yang bermanfaat, itu aja. Oke, ini adalah tumpukan file yang sudah kalian pilih pertama. Aku akan buka. Teman-teman, file 1 energinya indah ya. Di sini ada konfirmasi, ada kartu cinta yang keluar 2 kali. Yang aku tangkap energinya adalah teman-teman file 1, di kehidupan baru kalian, kalian akan menjadi sosok jiwa yang lebih terang, yang lebih tenang, yang penuh dengan cahaya dan juga cinta, ya. Yang aku tangkap di sini, dan bagaimana Tuhan atau alam semesta membawa cahaya itu ke hadapan kalian, yaitu dengan cara selama ini menempah hidup kalian dengan kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang mungkin menurut kalian itu sangat berat ya. Yang kalian kadang udah ngerasa capek atau ngerasa nggak sanggup, tapi ketahuilah teman-teman, itu semua memang diizinkan oleh Tuhan untuk hadir supaya jiwa kalian itu bisa bersinar lebih terang. Karena gini teman-teman, kembali kalau misalnya ke teori alam semesta ini ya, teori secara energi, di alam semesta ini kan ada yang namanya polaritas atau yang namanya tuh dua hal yang bertentangan tapi keduanya itu dibutuhkan dan ada di alam semesta ini untuk tercipta harmoni. Contohnya, ada hitam putih, ada kiri kanan, ada atas bawah. Nah, semakin terang seseorang, itu akan semakin gelap bayangannya, teman-teman. Jadi, untuk kalian yang memang file 1 jiwa-jiwa yang bercahaya, yang memang orang itu penuh cinta, dan aku merasa setahun ke depan terutama, cahaya yang kalian miliki dari jiwa kalian itu akan bersinar lebih terang dan akan dipenuhi lebih banyak oleh cinta. Itu karena, selama ini bayangan kalian, masa lalu kalian, atau mungkin apa yang sudah kalian lewati selama ini tuh begitu berat, itu yang membuat jiwa kalian tuh bersinar. Kembali yang tadi aku bilang, semakin terang seseorang, maka akan semakin gelap bayangannya ya. Jadi, pahit-pahitnya kalian waktu itu memang gunanya diizinkan Tuhan, supaya jiwa kalian tuh bisa naik level, supaya menjadi terang gitu. Oke, itu dulu untuk pembukanya. Sekarang aku akan coba, tarik dari zodiak dan juga charm inisial nama ya. Tapi, aku ingatkan dulu teman-teman, kalau misalnya zodiaknya tidak aku sebutkan bukan berarti bukan untuk kalian, hanya saja ini adalah energi yang paling dominan ya. Oh enggak, sorry, ini inisial nama dulu. Ini ada inisial nama kalian, entah nama panggilan atau nama lengkap. Ada Z, A, M, R, X, K, S, C, dan E ya. Ini buat nama-nama kalian yang paling kuat inisialnya, entah nama panggilan atau nama lengkap. Lalu untuk zodiak, hmm, di sini ada 5 yang kuat. Ada Taurus, ada Gemini, ada Cancer, ada Virgo, dan juga ada Libra ya untuk teman-teman. Teman-teman, kalau aku kadang-kadang batuk harap dimaklumi saja ya. Oke, sekarang aku akan coba
reading energi kalian. Bagaimana sih kehidupan baru kalian? Apa yang menanti di sana? Iya, eh teman-teman, aku merasa untuk file satu ya, selama ini yang kalian hadapi itu tidak semua, tapi dominannya tantangan yang kalian hadapi itu adalah masalah ekonomi atau finansial ya untuk teman-teman file satu. Entah masalah rumah tangga, entah masalah diri sendiri. Akar utamanya itu lebih ke finansial sih, dominannya ya untuk file satu yang aku lihat. Mm-mm. Dan ini yang membuat kalian sorry, banyak batuk. Dan ini yang membuat kalian itu jadi lebih kemarin-kemarin itu jadi lebih menggenggam sama uang. Ya, teman-teman, entah mungkin jadi perhitungan atau mungkin jadi pelit. Pelit di sini tuh nggak selalu pelit ke orang lain loh, teman-teman. Bisa jadi juga pelitnya itu ke diri sendiri. Cuma ini pesanku ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin memanifestasi uang atau mungkin kalian tidak merasa kalian kesulitan dalam hal keuangan, tapi kalau kalian ingin menarik energi keuangannya lebih baik untuk hidup kalian, untuk teman-teman pas satu, pesanku, energi uang itu eh, adalah energi yang sangat tertarik sama sesuatu yang frekuensinya tuh tinggi. Dan salah satu yang frekuensinya tinggi itu adalah rasa cinta dan respect. Nah, cinta dan respect-nya ini ke siapa? Ya ke diri kalian. Jadi kalau kalian semakin menyayangi diri kalian, karena semakin menghormati diri kalian, mengeluarkan uang tuh maksudnya nggak terlalu perhitungan ya. Itu rezeki nanti akan ada aja kok teman-teman. Dan ini teman-teman aku ingatkan dulu ya teman-teman PAL 1 bahwa uang itu juga adalah energi. Jadi yang namanya energi itu sifatnya itu harus dialirkan. Dan yang namanya saat kalian harus mengeluarkan uang, misal nih, entah ban bocor atau mungkin kalian harus tiba-tiba servis motor, alirin aja uangnya ya teman-teman pas satu. Kenapa? Karena yang tadi prinsipnya uang itu adalah energi dan energi itu sifatnya harus dialirkan. Kalau kalian menahan aliran keluarnya, maka kalian juga akan menahan aliran masuknya. Ya, itu udah rumusnya. Jadi, kalau misalnya kalian memang harus mengeluarkan uang, niatkanlah dalam hati kalian, uang yang kalian pakai itu untuk memberi nafkah orang-orang yang bekerja di sana atau orang-orang yang berusaha di situ. Karena gini teman-teman, misal kalian harus servis motor, yang kalian tolong itu bukan cuma montirnya loh, yang kalian tolong itu bukan cuma si pemilik bengkelnya loh, tapi banyak sekali faktor-faktor atau orang-orang itu yang tidak terlihat. Contohnya, pabrik yang membuat spare part-nya, pabrik yang membuat oli, suku cadang dan lain-lainnya. Itu apalagi kan mereka punya yang namanya pabrik pasti punya ribuan karyawan, belum lagi orang yang research di situ, orang yang bekerja di balik layar, yang pada intinya adalah hidup itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi kalau memang kamu sudah waktunya keluar uang, keluarin aja ya teman-teman PAL 1. Jangan ditahan. Karena itu adalah kunci kalau kamu mau menarik lebih banyak keberkahan dan rezeki masuk ke dalam hidupmu. Karena kalau kalian menahan aliran uang, apalagi kalian jahat ke diri sendiri ya, pelit ke diri sendiri, itu uang yang kalian kumpulin teman-teman, nanti bisa habis-habis juga. Atau nggak ada hasilnya. Entah tiba-tiba kamu sakit, entah tiba-tiba kamu harus keluar uang untuk keperluan apapun gitu. Karena sesuatu yang tertahan, yang harusnya keluar tapi tidak keluar, itu nanti akan ditarik paksa sama Tuhan, sama alam semesta ini. Karena semua itu sifatnya harus ngalir, ya. Itu pesanku untuk Pak satu. Sama ini ya, untuk teman-teman Pak satu aku menangkap sedikit pesan juga. Kalau kalian punya rencana soal masa depan ya, di kehidupan baru kalian, pesan utamaku adalah kalian harus langsung melaksanakannya ya, jangan ditunda-tunda. Karena aku merasa untuk energi PAL 1, ada bagian dari diri kalian itu yang terkadang ingin menunda-nunda sesuatu. Jadi kalian tahu nih, ini seharusnya dikerjakan, tapi kalian tunda, kalian pending. Ya, itu yang harus ditinggalkan untuk bisa menjemput eh kehidupan yang baru. Tapi aku merasa memang kedepannya akan lebih baik ya, karena di sini di kartu yang
Dua kartu ini, indikator pertama, kalian di kehidupan yang baru, jiwa kalian tuh akan lebih terang, akan lebih bercahaya, dan juga akan dipenuhi oleh cinta. Itu. Untuk teman-teman PAL 1, kalian adalah orang-orang yang teguh ya prinsipnya, orang-orang yang punya prinsip, orang-orang yang memegang nilai-nilai itu kuat, dan di sini di kehidupan baru kalian, aku merasa kehidupan baru kalian adalah akan ada penyelesaian siklus karma ya. Jadi, untuk teman-teman PAL 1 yang tadi aku bilang, kalau selama ini kalian merasa hidup kalian begitu berat, ujiannya itu begitu kuat, itu sebetulnya adalah salah satu tanda kalian itu secara nggak langsung juga menuai karma kalian. Jadi kalian banyak belajar, jiwa kalian bertumbuh, dan yang aku lihat di sini kedepannya akan lebih ringan kok. Kedepannya akan lebih enteng. Kedepannya sudah selesai ya. Karma yang harus kalian tanggung kedepannya sudah selesai. Justru yang aku lihat eh, kedepannya akan lebih terang, akan lebih rileks, dan cinta yang baru itu datang. Dan aku ngerasa untuk teman-teman PAL 1 juga, selain karena ini tarikan energi dari banyak orang ya, selain faktor ekonomi atau finansial yang aku lihat yang banyak membuat tantangan dalam hidup kalian kemarin-kemarinnya itu adalah soal percintaan ya. Cuma di sini pesanku gini teman-teman, tetaplah teguh menempuh jalan yang selama ini kalian anggap benar ya, karena di sini ada kartu bangau. Bangau lambang dari keteguhan, lambang dari prinsip, lambang dari memegang value. Tetap pegang itu. Sama orang-orang pada satu, kalian tuh adalah orang-orang yang intuisinya tuh sebetulnya tajam loh. Intuisinya tajam, feelingnya itu kuat. Cuma pesanku, cobalah lebih mempercayai intuisi kalian ya, karena Tuhan seringkali menyampaikan pesan kepada kalian melalui intuisi. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya feeling atau punya firasat sama sesuatu, percayain aja ya, karena itu biasanya jarang meleset. Justru kamu harus mendengarkan itu kalau kamu mau selamat ya, yang aku lihat kayak gitu. Sama eh di sini ada cincin. Cincin di sini ada dua hal, teman-teman. Pertama, kalian akan menikah atau memulai ikatan percintaan yang baru di kehidupan baru kalian dengan energi yang lebih baik tentunya. Dan yang kedua, ikatan di sini adalah ikatan secara ekonomi. Karena di sini ada kartu Five of Pentacles yang tadi aku bilang, teman-teman pas satu mungkin selama ini kalian merasa hidup kalian cukup sulit, terutama dalam hal finansial. Aku merasa akan ada perubahan dan akan ada kontrak ya, kontrak atau ikatan atau sesuatu yang berlangsung itu cukup lama. Jadi kalau misalnya kalian mungkin selama ini nganggur, kalian akan mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik, dan yang atau mungkin selama ini kalian sudah bekerja, kalian akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan ini akan lebih lama dibanding yang sebelumnya. Kalau yang aku lihat ya. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin kantornya cuma beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, di kantor yang baru ini aku lihat kalian akan lebih panjang berkarir di situ, ya. Mm-mm. Sama ini teman-teman ada beberapa pesan juga untuk teman-teman PAL 1 di kehidupan baru kalian. Di sini di masa lalu ya, PAL 1, teman-teman kalian adalah orang yang sering kali iri sama orang lain. Iri dalam artian, kok hidup dia seneng ya, kok aku nggak bisa mendapatkan itu ya, kok dia kehidupannya lebih enak ya dibanding aku gitu. Ada pikiran-pikiran, ada pandangan, dan perasaan-perasaan seperti itu. Cuma kalian tahu nggak teman-teman muaranya tuh dari mana? Kenapa kalian bisa iri sama orang? Karena muaranya adalah kalian tidak puas sama hidup kalian sendiri. Makanya tadi aku bilang nggak apa-apa teman-teman pas satu bersabar, dan akan ada, dan aku merasa habis ini buah kesabaran kalian itu akan terlihat ya. Karena di sini tanggungan kalian, tanggungan secara karma, hutang secara karmanya itu sudah hampir lunas, sebagian juga sudah lunas, jadi kedepannya nggak akan seberat kemarin kok. Jadi ya itu, kemarin-kemarin karena tantangan hidup kalian itu cukup berat ya, jadinya ada bagian dari diri kalian tuh yang kalau ngeliat orang lain itu kok hidupnya enak sih, nggak sesusah aku gitu. Cuma itu
dibuang aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ada yang masih mengalami ini, dibuang pelan-pelan, dikontrol. Sama di sini lebih banyak eh menghibur diri, teman-teman. Lakukan hal-hal yang memang kalian senang, kumpul sama orang-orang yang bisa menghibur kalian, yang bisa memotivasi kalian. Lakukan hal-hal yang bikin kalian bahagia. Itu kuncinya. Karena yang tadi aku bilang, kenapa kemarin-kemarin kalian banyak iri, karena ada bagian dari diri kalian tuh yang nggak happy sama hidup sendiri. Ya. Eh terus di sini juga ada kata forgiveness. Ada sedikit bagian dari diri kalian itu yang belum bisa memaafkan orang ya, masih ada rasa kecewa. Cuma kecewa di sini teman-teman bukan hanya ke orang lain, tapi sebagian besar yang aku tangkap energinya adalah kecewanya itu ke Tuhan, ke kehidupan. Kenapa sih hidupku kayak gini? Kenapa sih nggak berjalan sesuai yang aku mau? Kenapa sih aku nggak terima gitu? Itu yang aku tangkap ya. Cuma teman-teman nggak apa-apa. Ini semua kan kita adalah fase kehidupan ya. Kedepannya kalian nggak seberat ini lagi kok. Ya, yang tadi aku bilang ini kartu-kartu yang akan datang, akan ada perubahan terutama secara finansial, secara ekonomi. Kedepannya nggak akan seberat yang kemarin. Cuma memang salah satu hal yang bisa membuka adalah maafkan ya teman-teman. Maafkan orang-orang yang udah menyakiti kalian dan juga maafkan kalau misalnya kalian masih ada menyimpan kecewa sama Tuhan, itu yang tolong lebih merefleksi diri ke situ. Terutama ini ya teman-teman, kalau misalnya kalian perempuan yang aku tangkap, kalau misalnya kalian masih menyimpan kecewa, entah sama Tuhan atau sama orang lain, ada beberapa indikasi kalau sakral cakra kalian itu keblok atau terhambat. Pertama, kalian jadi mood swing, emosinya naik turun, atau yang kedua, ini bisa berpengaruh ke fisik. Dengan cara apa? Dengan cara kamu sakit di area kandung kemih, atau mungkin kamu saat menstruasi, terutama perempuan itu akan sakitnya tuh sakit sekali, atau siklus haidmu tidak teratur, tidak lancar. Nah, itu berarti kalau misalnya kamu sudah ke dokter atau kamu mengalami gejala-gejala ini, memang tidak semua, hanya untuk sebagian saja. Muaranya tuh dari situ teman-teman. Kamu masih ada kecewa. Kecewa sama hidup, kecewa sama orang-orang yang udah memperlakukan kamu. Ini kalau kamu mau sembuh, kalau kamu mau lepas dari sakit fisikmu itu, kalau memang kamu mengalami sakit, ciri-ciri sakit yang tadi aku sebutkan, kamu bisa memaafkan ya, belajar pelan-pelan. Walaupun aku tahu yang namanya bicara itu mudah, praktek itu lebih sulit, tapi ya itu salah satu hal yang bisa dicoba. Sulit tapi bukan berarti mustahil kan, gitu. Ini seiring waktu, tapi kedepannya akan lebih baik kok teman-teman, terutama secara finansial ya. Akan ada perbaikan secara finansial, ada hal-hal baru yang akan datang di sini. Cuma ya itu, siklus karma kalian memang sudah selesai, dan sudah hampir selesai untuk sebagian orang. Jadi kedepannya akan lebih baik kok, nggak akan seberat kemarin-kemarin ya. Jadi tenang aja untuk teman-teman PAUD 1, itu pesannya bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih, see you. Halo teman-teman PAUD 2, selamat datang. Jadi aku akan di sini membacakan bagaimana sih kehidupan barumu. Tapi sebelumnya aku ingatkan ya teman-teman, pertama, reading yang aku buat kali ini, video kali ini sifatnya itu timeless, yang artinya ini bisa berlaku kapanpun kamu menonton dan menemukan video ini ya. Itu akan resonate dengan keadaan kamu saat itu. Dan yang kedua, teman-teman, aku butuh kebijaksanaannya dalam menerima reading ini, karena yang aku lakukan ini adalah general reading ya, tarikan energi dari begitu banyak orang, bukan hanya energimu, tapi juga energi dari ribuan orang, dari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Jadi cukup ambil yang resonate atau yang baik untuk kamu dan tinggalkan yang tidak ya. Tolong lebih bijak dalam menerima hasil reading tarot, entah dari aku ataupun dari tarot reader lain. Tetap kalian perlu pertimbangkan ya. Ambil yang resonate yang baiknya untuk kalian, dan ingatlah bahwa manusia itu diberikan free will oleh Tuhan atau kehendak bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi apa yang aku sampaikan itu hanya sebagai masukan ya teman-teman PAL 2. Semoga bermanfaat. Itu untuk intronya dulu. Sekarang aku akan bagikan apa yang kalian ambil di awal video. Aduh, teman-teman maaf ya kalau misalnya aku kadang batuk-batuk. Wow. eh
Untuk teman-teman PAL 2 ini energi keberlimpahannya sangat besar ya, kehidupan baru kalian, aku merasa gini, teman-teman PAL 2, kalian adalah orang yang secara level spiritual itu cukup tinggi. Dalam artian, kalian adalah orang yang sudah mengalami spiritual awakening. Spiritual awakening itu apa sih? Spiritual awakening adalah fase kalian tuh dulu pernah mengalami yang namanya kegelapan secara jiwa, dihadapi masalah bertubi-tubi, dan kalian tuh sudah banyak belajar sekarang, sudah banyak belajar, sudah banyak sembuh. Aku merasa teman-teman PAL 2, kalian tuh sudah menjadi jauh lebih dewasa sekarang ya, karena sudah di tempat kehidupan dan jiwa kalian tuh sudah banyak belajar. Dan tidak dipungkiri banyak, teman-teman PAL 2 itu yang adalah old soul ya, atau jiwa tua, atau orang-orang yang memang, secara jiwa itu udah jauh lebih dewasa. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku merasa kalian sudah lebih mahir menghadapi kehidupan. Untuk teman-teman PAL 1, aku merasa masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan, tapi untuk teman-teman PAL 2, aku merasa PR kalian tuh sudah sedikit, ya, sudah sedikit sekali, sudah tipis sekali. Jadi, itulah yang menyebabkan kenapa keberkahan dan keberlimpahan itu ketarik ke dalam hidup kalian itu lebih banyak, karena kalian udah jauh lebih bersih, ya, jalannya. Kalian sudah menyingkirkan banyak hal yang udah nggak resonate, mungkin teman-teman, entah pasangan hidup atau siapapun di sekeliling kalian, atau mungkin kebiasaan kalian yang lama, karakter kalian yang lama, itu semua sudah dibersihin, karena kalian jalannya itu lebih bersih sekarang, makanya jiwa kalian tuh lebih bebas. Dan juga jiwa kalian lebih gampang menarik keberlimpahan. Kalian adalah orang-orang yang aku melihat nggak usah khawatir soal finansial ya, terutama teman-teman PAL 2, karena rezeki itu akan ada aja, kalian nggak akan pernah kekurangan uang, dan juga yang aku lihat di sini, eh kemudahan atau hal-hal baik lainnya itu lebih gampang masuk ke hidup kalian, karena rezeki itu kan nggak bentuknya selalu uang ya, bisa juga dengan kemudahan, keberkahan, atau mungkin, kalian lepas dari kesulitan-kesulitan atau masalah, itu juga kan merupakan rezeki ya, itu yang aku lihat teman-teman PAL 2. Karena adalah orang-orang yang dewasa yang jiwanya tuh sudah banyak bertumbuh, makanya aku rasa, PR untuk kalian secara jiwa, udah sisa sedikit lah. Maksudnya ya udah banyak yang kalian bereskan sebelumnya. Sorry kegoyang. Oke, aku akan reading dulu pesannya apa nih di kehidupan baru kalian. Iya, teman-teman PAL 2, di sini ya salah satu pesan terkuatnya adalah kalian adalah orang-orang yang sudah banyak memaafkan. Kalaupun kalian belum mencapai titik sana, aku merasa sebentar lagi kalian akan sanggup untuk memaafkan. Memaafkan orang-orang, memaafkan diri kalian sendiri, dan juga memaafkan kehidupan. Bahwa memang gak semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Ada fase-fase di mana dulu itu kalian merasa gak kuat, merasa gak sanggup. Sebetulnya itu adalah fase penyelesaian karmanya kalian, dan kalian tuh saat ini sudah naik kelas ya. Aku ngerasa banyak tantangan di hidup kalian sebelumnya, terutama yang aku lihat di sini adalah bersinggungan dengan banyak orang. Banyak orang yang tidak suka atau mungkin banyak orang yang menyakiti kalian, yang kalian tuh sampai harus memproteksi diri kalian sendiri karena niatnya pada menyakitin gitu loh kalau yang aku lihat ya. Tapi kedepannya di sini teman-teman ada kartu King of Wands, kalian adalah orang-orang yang visioner, yang udah punya masa depan, orang-orang yang sekarang itu sudah lebih kuat, sudah lebih tangguh, yang tadinya merasa tidak punya kemampuan, sekarang sudah jauh lebih kuat. Makanya di sini kalau misalnya ke teman-teman lihat, di masa lalu kalian itu merasa nggak sanggup, ngerasa banyak ragu sama kehidupan. Tapi kalian lihat angkanya di sini 8. 8 adalah lambang juga dari karma. Yang artinya itu semua memang harus kalian jalani dalam bentuk penyelesaian karmanya kalian. Makanya di awal tadi aku sudah bilang kalian tuh sudah menyelesaikan banyak hal sebelumnya. Jadi sekarang tuh udah lebih lowong lah jalannya, udah lebih bersih lah dan akan semakin bersih ke depannya. Jadi energi suksesnya tuh lebih gampang masuk, energi sukses, energi keberlimpahan itu lebih gampang masuk. Iya, dan aku merasa teman-teman PA 2, kalian ke depannya, kehidupan baru kalian akan menjadi sosok yang lebih berani.
berani ngambil keputusan, berani ngambil tantangan, berani mencoba hal yang baru. Kalian, sudah lebih apa ya, udah nggak banyak takut. Karena kalian udah percaya sama diri sendiri dan kalian udah percaya sama Tuhan. Ini adalah salah satu kunci yang terbesar hidupnya kalian ya, di mana kalian tuh punya rasa percaya. Makanya di sini eh, PR yang sudah kalian lakukan, kalaupun mungkin masih ada, tapi aku merasa sisa sedikit, yaitu memaafkan orang dan memaafkan Tuhan, memaafkan keadaan. Tapi aku ngerasa teman-teman PA2 banyak di antara kalian yang sudah membereskan ini pelan-pelan, itu yang membuka jalur hatinya kalian tuh lebih kebuka lebih besar untuk menerima keberlimpahan tuh itu sebetulnya. Energinya sangat bagus ya PL2. Tuh teman-teman, ini adalah konfirmasi ya. Ini aduh teman-teman PL2 kalian tuh orang-orang hebat loh sebenarnya dan orang-orang baik. Pertama, di sini ada kartu mountain yang artinya apa? Aku bilang tadi di awal, kalian tuh orang-orang yang di masa lalu tuh hidupnya tuh berat, ya. Sampai kalian kadang ngerasa nggak sanggup ngejalaninnya. Dan banyak tantangan terutama faktornya tuh dari eksternal. Kalau yang aku lihat ya, banyak yang nggak suka atau banyak yang menentang, banyak orang yang niatannya tuh nggak tulus atau menyakiti kalian. Itu semua adalah bagian dari pembayaran karmanya kalian ya, juga bagian dari pembelajaran. Dan aku ngerasa teman-teman PAL 2 kalian sudah banyak belajar. Terus di sini ada kartu bunga lili. Lili di sini adalah setiap kali aku melakukan reading dan keluar kartu ini, yang bisa aku tangkap adalah kalian adalah orang-orang yang baik dan tulus. Orang-orang tuh yang gak ada niatan buruk sama orang dan sometimes itu nggak punya pikiran jahat ke orang. Jadi mungkin terlalu gampang percaya sama orang, mungkin terlalu berpikir positif sama orang. Nah, jadi apa yang kalian hadapi kemarin-kemarin itu adalah salah satu bentuk pelajaran juga dari Tuhan bahwa tidak semua orang itu baik. Tidak semua orang itu punya niatan yang tulus sama kamu. Tidak semua orang itu punya pikiran yang baik soal kamu dan soal orang lain. Jadi kalian tuh lagi belajar itu. Karena kalian itu harus diseimbangkan, teman-teman PAL 2. Jadi di alam semesta ini kan segala sesuatu harus seimbang ya. Ada polaritas hitam putih, kiri kanan, atas bawah. Dan sudah hukumnya secara energi, alam semesta itu akan selalu menyeimbangkan. Kalau kamu selama ini terlalu berpikir positif sama orang, gak pernah punya pikiran negatif sama orang, Tuhan akan menghadirkan orang-orang yang negatif, orang-orang yang punya niatan buruk ke kamu, gunanya apa? Biar kamu tuh belajar. Hidup itu gak selalu semuanya tuh orang suka sama kamu. Hidup itu gak semua orang tuh punya niatan baik sama kamu. Kamu lagi belajar itu sebetulnya. Makanya sekarang kamu jadi lebih dewasa, kamu sudah naik level. Makanya ada kartu child di sini. Child di sini adalah ya kamu ada rasa bagian bagian dari teman-teman PAL 2 ya, ada sisi naif atau sisi polos dari dalam diri kalian yang mana yang tadi aku bilang orangnya gampang percaya sama orang, orangnya gampang nurut, gampang nerima masukan dari orang. Karena hati kalian tuh murni ya, nggak punya pikiran negatif sama orang. Nah, apa yang terjadi kemarin itu untuk mendewasakan kalian, jadi lebih dewasa secara jiwa. Lalu di sini teman-teman, eh ada kartu tadi ini aku entah kenapa ngerasa suruh ngeliat. Iya, dominan energinya perempuan ya, teman-teman PAL 2. Orang-orang yang nurut. Gambar dari seorang perempuan itu kalian adalah orang-orang yang nurut, teman-teman. Sometimes terlalu gampang dipengaruhin. Jadi PR kalian tuh kemarin-kemarin itu ya, tapi aku merasa kalian sudah banyak belajar lewat tempaan karena kalian udah lebih dewasa sekarang. Jadi hal-hal seperti itu tuh kalian udah gak gampang kena lagi. Sama ini nih teman-teman, untuk teman-teman PAL 2, tolong hati-hati sama perkataan kalian ya. Di sini ada kartu Ki, dan kalau misalnya kalian lihat angkanya itu 33, yang aku lihat di sini energinya adalah kalian adalah orang-orang yang gampang memanifestasi sesuatu dari ucapan, teman-teman PAL 2. Jadi kalau kalian ngucap, ngebatin aja dalam hati, lihat aja nih orang gitu, hidupnya nggak bakal ini gitu, itu bisa gampang kejadian loh teman-teman. Tanpa kamu scripting, tanpa kamu mencoba teknik law of attraction atau manifestasi yang macam-macam, kalau kamu udah bersuara di batin kamu, itu akan kemungkinan besar kejadian. Makanya hati-hati sama apa yang kamu omongin ya, karena itu seperti pisau bermata dua, teman-teman PAL 2.
kamu bisa membuka pintu kutukan atau kamu bisa membuka pintu berkat itu dari ucapannya kamu. Kalaupun kamu nggak merasa nyumpahin orang lain, mungkin yang selama ini kamu sumpahin secara nggak langsung itu adalah diri kamu sendiri. Dengan kata-kata kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan sanggup, udahlah, aku mah kayaknya emang kemampuannya cuma segini, kayaknya emang rezeki aku batasnya tuh cuma segini. Nah, itu yang harus hati-hati ya, teman-teman dua. Jangan batasi diri kalian, ya. Dan untuk aku juga sebagian nangkep energinya, barusan ngedenger banyak di antara kalian yang ingin memanifestasi jodoh, ya, pasangan hidup. Aku lihat di sini bisa, teman-teman, ya. Di sini bisa. Pintu jodoh kalian, pintu hati kalian ini akan kebuka dan kembali lagi, aku merasa teknik yang paling bagus untuk kalian, teman-teman PAL 2 adalah afirmasi, ya. Afirmasi tapi sembari dirasakan di dalam hati. Contohnya ya, afirmasi kalau kalian mau membuka jodoh, aku barusan denger ini. Aku berharga, aku layak untuk disayang, aku yakin aku mendapatkan pasangan yang lebih baik, orang yang menyayangi aku, orang yang menerima aku apa adanya. Tuhan yang akan membukakan itu semua untukku, bukan dengan kemampuanku sendiri, tapi karena kebaikan hati Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena izin Tuhan, aku akhirnya mendapatkan pasangan hidup yang lebih tulus dan menyayangi aku. Intinya, afirmasikan hal-hal yang baik ya teman-teman padu. Aku merasa itu akan sangat powerful dan akan lebih powerful lagi kalau kalian menulis, ya. Tapi itu tadi aku bilang, tolong berhenti. Kalau misalnya masih ada di antara kalian yang suka nyumpahin orang atau mungkin kayak eh apa ya, ah lihat aja nih orang ntar gini gini gini. Nah, itu tolong di stop ya. Kenapa? Karena kalaupun itu terwujud, teman-teman PAL 2, karmanya akan kehitung ke kalian, akan berbalik ke kalian. Jadi tolong kalau bisa dikurangin nyumpahin di dalam hati atau berdoa yang buruk-buruk ke orang. Oh iya, aku lupa tadi untuk reading charm sama zodiak. Charm inisial huruf sama zodiak. Ini zodiaknya dulu ya, teman-teman. Kalau aku ambil ini berarti reading ini akan lebih resonate buat kamu, tapi kalau memang tidak ada nama ataupun zodiak kamu di sini berarti bukan berarti reading ini bukan buat kamu, hanya saja ini adalah energi yang lebih 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 resonate. Ini zodiak kamu ya. Ada Cancer, Sagittarius, Gemini, Libra dan Aries ya. Itu adalah zodiak yang paling kuat. Sekarang untuk inisial nama. Ini inisial nama bisa nama panggilan atau dari nama asli, nama lengkap kamu ya. Ada S, U, D, X, W, T, Y, dan A. Bahkan di sini ada yang namanya Tia juga. Kalau misalnya ada yang terpanggil. Itu untuk nama-nama inisialnya. Nah, sekarang aku akan coba reading cakranya. File 2. Tuh. Banyak yang sendiri ya, banyak yang single, banyak yang jomblo. Makanya tadi aku disuruh nyampein kan bahwa kalian banyak yang mencari pasangan. Teman-teman Paldua, ini adalah kabar baik untuk kalian. Aku merasa terutama di area jantung ya, heart chakra, kalian akan sembuh dan sudah banyak yang melakukan proses healing selama ini. Itulah yang menarik kebahagiaan tuh lebih banyak ke dalam hidup kalian. Kalian jadi lebih ceria, kalian jadi lebih banyak optimis sama hidup karena luka kalian sudah sembuh. Di sini ada kartu health yang berwarna hijau, lokasinya itu ada di jantung. Seperti yang tadi aku bilang, kemarin-kemarin itu banyak yang kalian itu ngerasa sakit hati ya, terutama dikecewakan. Tapi yang aku lihat di sini, kehidupan baru kalian akan memiliki hati yang baru, hati yang sudah banyak sembuh, hati yang sudah banyak memaafkan teman-teman PAL 2. Dan aku ngerasa di kedepannya, kalian tuh akan lebih banyak menarik abundance atau keberlimpahan dan juga kalian tuh akan lebih happy. Ini yang penting. Dan aku ngerasa untuk kamu ya, teman-teman PAL 2, ketika Tuhan memberikan pasangan sama kamu, terutama kalau kalian dideketin orang, eh, bisa 1 sampai 2 tahun dari sekarang, aku ngerasa pasanganmu itu akan humoris. Orang yang senang bercanda, sebagian dari antara kamu ya. Ini kan sekali lagi general reading, tarikan energi dari begitu banyak orang. Aku ngerasa suka bercanda.
pasangan yang akan nanti sama kamu, atau orangnya tuh pengennya tuh membahagiakan kamu terus ya, which is good. Eee, itu semua akan ketarik ke dalam hidup kalian karena kalian sudah banyak proses healing, sudah banyak memaafkan, dan sudah banyak membereskan luka dan trauma. Jadi kedepannya aku ngerasa udah lebih enak kok, dan gak usah khawatir ya teman-teman PAL 2, takut terulang lagi seperti kemarin, takut kejadian lagi seperti yang lalu. Gak usah khawatir karena apa? Karena energi kalian sudah beda sekarang. Karena energi kalian sudah beda, maka yang nanti masuk ke dalam hidup kalian pun nggak akan bisa lagi energi-energi yang lama. Udah nggak akan cocok ya. Jadi nggak usah banyak khawatir. Itu aja untuk teman-teman PAL 2. Sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang menyinggung. Aku minta bantuannya untuk teman-teman PAL 2 untuk bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Sekian aja dari aku. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye! Halo teman-teman PAL 3, selamat datang di YouTube channelku. Di video kali ini aku akan membacakan bagaimana sih kehidupan baru kalian. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang mau aku sampaikan ya. Pertama, reading ini sifatnya timeless, teman-teman PAL 3. Jadi kapanpun kalian mendengarkan video ini, itu yang resonate atau yang cocok sama kamu. Kapanpun kamu menemukan dan menonton video ini. Jadi nggak harus eh, beberapa minggu atau beberapa bulan dari setelah aku upload. Mungkin bisa kamu menemukan video ini tuh beberapa tahun dari sekarang, tapi itu yang akan resonate sama kamu ya, yang cocok sama keadaan kamu. Karena yang namanya reading energi itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu gitu istilahnya. Pertama itu, dan yang kedua aku minta kebijaksananya teman-teman PAL 3 untuk apa? Untuk bisa menerima hasil reading ini dengan baik ya. Cukup ambil yang resonate atau yang baik untuk kamu dan tinggalkan yang tidak. Kalau emang nggak ngerasa cocok, jangan dipaksakan ya. Karena ini adalah tarikan energi dari begitu banyak orang, teman-teman. Ini adalah general reading. Jadi mungkin tidak selalu 100% resonate dengan kamu. Kalau kamu mau reading yang lebih personal, yang lebih resonate sama kamu, kamu bisa menghubungi aku. Kontakku ada di description box ya. Terlebih teman-teman, ya ini bukan hanya untuk aku, tapi kepada siapapun kamu mendengarkan hasil reading tarot, ya, ingatlah bahwa Tuhan itu memberikan free will atau kehendak bebas kepada setiap manusia untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Pada akhirnya menentukan hidupmu adalah kamu sendiri, dan yang namanya tarot itu sifatnya adalah membantu ya, membantu memberikan insight atau masukan untuk kamu, dan juga memberikan pencerahan atau apa sih yang masih harus kamu perbaiki atau kamu ubah itu. Itu pesan pembukanya dulu untuk teman-teman PAL 3, memang agak panjang. Sama maafin kalau aku kadang-kadang batuk. Ini ada kartu yang kamu pilih. Mm-mm. Teman-teman PAL 3, eh aku merasa banyak di antara kalian tuh yang akan mengalami kesembuhan ya. Kesembuhan di kehidupan baru kalian, dan aku juga barusan nangkep ada energi orang yang suka masak di sini, atau mungkin kalian tuh adalah koki, atau mungkin kalian adalah orang yang bekerja itu dalam bidang kuliner atau catering, yang aku tangkap seperti itu, ada juga. Dan hati-hati teman-teman PAL 3, aku barusan nangkep hati-hati terhadap apa yang kamu proyeksikan. Karena apa yang ada di luar diri kamu, apa yang di alam semesta ini tuh kamu lihat dan kamu dengar, itu adalah proyeksi dari dalam diri kamu sendiri. Misal, kamu nggak suka sama sama atasan atau tempat kerja kamu yang mereka tuh banyak marah-marah. Orang-orangnya suka marah-marah atau nggak sehat lah gitu. Justru sebetulnya kenapa aku bilang cek ke dalam diri kamu, proyeksi ke dalam diri kamu sendiri, karena kalau Tuhan menghadirkan itu, berarti ada bagian dari diri kamu yang suka marah-marah juga. Walaupun itu kecil menurut kamu ya, ada bagian dari diri kamu yang suka marah-marah juga, makanya dunia di luar kamu itu isinya tuh orang-orang yang marahin kamu, atau isinya adalah orang-orang yang suka marah-marah atau toksik satu ke yang lainnya. Maka di sini hati-hati ya teman-teman PAL 3, kalau misalnya ada orang-orang yang memang mengganggu kamu di kehidupan saat ini,
berarti tandanya ada sesuatu di dalam diri kamu itu yang perlu kamu bereskan, itu. Lalu untuk teman bertiga entah kenapa aku tertarik untuk menarik kartu yang ini lebih dulu. Oke, teman-teman PAL 3 aku merasa kehidupan baru kalian ya, yang paling terasa energinya adalah kalian akan lebih memiliki kekuatan ya, lebih memiliki ketangguhan, lebih memiliki kestabilan. Kestabilan dalam hidup dan terutama yang aku lihat itu lebih ke mental ya, teman-teman PAL 3. Banyak di antara kalian mungkin yang selama ini tuh terluka atau nggak nyaman atau berada dalam situasi yang toksik, tapi yang aku lihat ke depannya di kehidupan yang baru kalian, kalian akan bisa sembuh dari itu. Kalian akan bisa lepas, kalian akan meraih kehidupan yang lebih stabil, terutama untuk hubungan percintaan. Kalian akan memasuki hubungan yang lebih stabil, entah tadinya kalian tuh single lalu nanti berpasangan, atau kalian memang sudah menikah. Aku merasa kehidupan pernikahan kalian ke depannya akan lebih stabil, akan lebih kuat, terutama aku merasa, dominan yang menarik PAL 3 itu adalah energinya feminin ya atau perempuan. Kalian akan memiliki ketangguhan yang lebih dibandingkan sebelumnya, itu yang paling aku rasakan. Dan aku merasa, di kehidupan baru kalian, aku melihat akan ada tawaran pekerjaan atau tawaran bisnis atau peluang opportunity yang aku lihat kontrak ini tuh penting untuk kalian, yang bisa mengubah hidup kalian. Entah mungkin perpindahan kerja, perpindahan bisnis, atau memulai sesuatu yang baru, aku melihat kehidupan baru kalian tuh di situ. Ada peluang yang baru dan kalian akan lebih kuat untuk menghadapi itu, akan lebih berani, akan lebih powerful, lebih percaya diri. Itu yang aku lihat ya untuk teman-teman PAL 3. Jadi di kehidupan baru kalian seperti itu, kalian akan lebih kuat secara mental, sudah mengalami banyak kesembuhan, sudah meninggalkan hal-hal yang toksik, dan ini juga pesan kalau kalian belum merasa seperti itu, berarti ini adalah pesannya supaya kalian meninggalkan hal-hal toksik itu. Pasangan yang toksik, teman-teman yang toksik, tempat kerja yang toksik, lepasin ya. Ini baru, aduh teman-teman, ini nggak usah kocok langsung keluar semua sendiri. Iya nih. Makanya tadi aku bilang lepasin, lepasin, lepasin karena aku melihat teman-teman NEPA 3 masih ada bagian dari di antara diri kamu itu yang masih sungkan untuk melepaskan. Entah melepaskan orang-orang, melepaskan sahabat, melepaskan lingkup pekerjaan yang selama ini toksik ya, yang selama ini tuh berat buat kamu. Pesannya lepasin. Karena apa? Karena kamu udah banyak sakit di sini teman-teman PAL 3. Kalian udah banyak sakit, kalian udah merasa banyak luka, banyak sedih, banyak nangis, banyak kecewa. Seperti ibaratnya tuh jantung yang ditusuk-tusuk sama pisau, sama pedang seperti ini. Dan yang aku lihat kabar baiknya adalah kalian akhirnya lebih berani. Makanya di sini posisi kartunya teman-teman dari kalian nggak mau meninggalkan, terus ini banyak luka, dan di sini kalian menjadi lebih berani. Ada kartu Knight of Wands, orang yang nggak takut lagi sama tantangan. Kenapa sih kalian takut untuk berpindah? Karena ada bagian dari diri kalian tuh yang ngerasa nggak familiar sama hal-hal baru. Teman-teman yang baru, pasangan yang baru, lingkup pekerjaan dan bisnis yang baru, kalian tuh nggak merasa familiar sama itu. Jadi kalian lebih memilih sesuatu yang familiar namun menyakiti kalian dibandingkan sesuatu yang indah tapi kalian tuh ngerasa nggak familiar. Jadi di sini pesannya teman-teman PAL 3, kehidupan baru kalian adalah kalian akhirnya akan lebih happy. Kalian lihat di sini ada kartu Nine of Pentacles. Tuh, orang yang batinnya happy, orang yang apa aja tuh ngerasanya damai, ngerasanya tercukupi, soal uang itu nggak usah khawatir. Tapi kunciannya apa teman-teman PAL 3? Kalian harus berani dulu ya. Jadilah orang yang berani, berani ambil resiko, berani ambil menghadapi tantangan. Dan jangan banyak takut.
Dan jangan terlalu banyak pertimbangan, karena yang aku lihat, semakin kalian banyak berpikir, semakin kalian banyak mempertimbangkan sesuatu, kalian akan semakin banyak ragu, dan semakin kalian ragu, pada akhirnya kalian nggak akan melakukan apa-apa, ya. Jadi itu pesannya untuk teman-teman PAL 3. Oh iya, aku belum ngambil tadi untuk charm, zodiak, sama inisial nama. Kalau misalnya di sini aku sebutkan, berarti reading ini akan lebih kuat untuk kamu, tapi kalau misalnya memang, tidak disebutkan, bukan berarti reading ini bukan buat kamu, hanya saja ini adalah energi-energi yang dominannya. Yang pertama itu adalah inisial huruf ya, teman-teman. Di sini ada X, B, K, O, U, G, H, E, dan Y. Ini bisa nama lengkap kamu atau inisial nama panggilan kamu. Lalu untuk zodiaknya, di sini ada Gemini, ada Cancer, Capricorn, Virgo, dan juga Aries ya. Kalau misalnya aku sebutkan berarti ini makin kuat untuk kamu. Sekarang aku akan coba reading dari ini ya, teman-teman. Makanya kartu yang pertama kali keluar adalah trust. Kalian itu, teman-teman part 3, disuruh banyak meninggalkan hal-hal yang memang udah gak cocok buat kamu. Kuncinya tuh apa? Kamu tuh cuma perlu berani dan percaya. Percaya sama apa? Sama suara hati yang memandu kamu. Kalian itu sebetulnya teman-teman part 3 adalah orang-orang yang intuisinya tuh cukup kuat loh. Sering mendapatkan suara batin, kayaknya kamu lebih baik pindah kerja deh. Kayaknya kamu lebih baik ninggalin orang ini deh. Kok orang ini kayaknya udah gak terlalu baik atau tulus buat kamu deh. Itu ikutin aja ya teman-teman part 3. Karena itu adalah suara batinmu yang memandu. Kenapa? Terutama di sini teman-teman banyak yang energi feminin ya, banyak yang perempuan di sini. Tuhan itu, teman-teman, salah satu hadiah terbesar yang Tuhan berikan untuk perempuan itu adalah kemampuan intuisinya. Kemampuan intuisi itu apa sih? Artinya kita bisa melihat sesuatu yang mata fisik kita itu belum bisa lihat. Tapi sudah ada yang mengarahkan ke sana. Ini yang kadang-kadang laki-laki nggak terlalu peka atau nggak terlalu punya. Karena mereka kan lebih sense untuk hal-hal yang ada di fisik ya. Tapi perkara batin, perempuan itu bakatnya di sini. Makanya kalau kamu udah punya suara batin harus melakukan apa? Lakuin aja ya. Itu biasanya akan memandu dan menyelamatkan kamu. Tuh, adversity ya. I accept that challenge are the best way to learn. Ya. Di sini teman-teman, yang tadi aku sampaikan kenapa kamu banyak takut berpindah, banyak takut berubah, karena itu semua adalah sesuatu yang baru buat kamu, itu semua adalah tantangan untuk kamu. Jadi ada rasa kamu nggak percaya diri dan takut semuanya itu tidak berjalan sesuai apa yang kamu harapkan, ya. Di sini pesannya bahwa tantangan dan hal-hal yang baru itu gunanya tuh supaya kamu belajar, ya. Dan gak usah khawatir sama hal-hal seperti itu karena kamu cuma nggak familiar aja. Bukan berarti hal yang baru itu lebih jelek, hanya aja kamu tuh masih merasa asing. Kamu udah terbiasa disakiti dan ketemu orang-orang toksik yang kamu tuh udah familiar. Kamu udah tahu lingkungannya tuh seperti apa. Ya, dan di bottom of the deck ada kartu relationships. Aku merasa teman-teman yang tadi aku bilang, banyak di antara kamu tuh yang lingkungnya tuh toksik. Ya, banyak sekali yang lingkungannya toksik. Pasangan, teman-teman, tempat kerja yang dari tadi aku bilang kamu disuruh pindah, suruh tinggalin karena udah nggak bagus buat kamu. Jadi aku lihat di sini kehidupan barumu itu adalah di sini ada kartu letter atau kontrak atau teman-teman aku barusan nangkep ada yang mau kuliah atau belajar lagi atau mungkin mau kerja di tempat baru. Ini adalah kontrak untuk kalian. Tempat yang baru, sekolah yang baru, kantor yang baru. Kontrak di sini bisa kontrak antara kita dengan kampus atau antara kamu dengan tempat kerja. Ya, itu adalah kehidupan barumu itu yang aku lihat.
Lalu di sini relationships juga salah satu hal yang akan membantu kamu teman-teman dan yang akan terbuka di kehidupan barumu adalah kamu akhirnya bisa menjalin hubungan yang lebih sehat ya. Dengan dipertemukan dengan orang-orang yang lebih sehat, dengan pasangan yang lebih sehat, dengan pasangan yang bisa membantu kamu. Dan aku barusan nangkep juga sebagian dari antara kamu, nanti pasangannya itu adalah orang yang kepribadiannya tuh beda sama kamu. Makanya ada bagian dari diri kamu tuh yang mungkin ragu atau sulit menerima karena beda sama tipe idealnya kamu, ya. Aku ngerasa, ada energi pernikahan juga di sini teman-teman PAL 3 akan menemukan jodoh atau orang yang selama ini tuh masih menjalin hubungan pacaran, aku merasa kalian sebentar lagi akan nikah. Karena di sini ada kartu man and lady, ya, saling berhadapan. Ada kartu relationship juga di sini. Ini adalah konfirmasi. Kembali lagi karena ini adalah general reading ya, tarikan energi dari begitu banyak orang. Kehidupan barumu adalah salah satunya adalah pernikahan, ya. Di sini juga ada surat, bisa jadi surat pernikahan atau catatan sipil atau catatan keagamaan yang aku lihat di situ. Cuma ya itu pesanku, kalau memang ada orang-orang yang gak resonate lagi sama kamu, lepasin. Teman-teman PAL 3, ya. Kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk memperoleh kehidupan yang baru, yang lebih baik, dan aku rasa kamu bisa. Ini adalah konfirmasi teman-teman, kamu bisa. Ini ada gambar seorang perempuan ya, yang hidupnya tuh happy, yang saking happy-nya burung-burungnya tuh nemplok di dia. Terus di sini ada lambang banyak pentacles, artinya apa? Ini lambang dari kesuburan dan lambang dari banyaknya rezeki. Jadi nggak usah khawatir PAL 3, hidup kamu akan dilimpahi, nggak akan kekurangan lah, terutama soal finansial ya. Bahkan ada kebahagiaan-kebahagiaan lain yang menantimu, kamu akan lebih stabil, kamu akan lebih kuat, hubungan cintamu juga akan lebih stabil. Cuma pesanku, sembuhin luka hati kamu, jadilah lebih berani, dan lepasin. Lepasin yang memang kemarin-kemarin itu udah nyakitin kamu atau yang masih saat ini tuh membelenggu kamu, lepasin. Karena kehidupan barumu udah gak cocok sama itu semua, ya. Itu aja sih pesanku untuk teman-teman PAL 3. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada yang menyinggung, menyakiti kalian. Bisa bantu aku teman-teman dengan cara like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye.